Ketika orientasinya katong bukan kepada melayani sesama, berarti nanti katong akan fokus pada katong punya keuntungan diri sendiri begitu. Bagusnya Samson Jaya di sini dia mengangkat tentang kepemimpinan, ya seperti tadi Nanti sudah sampaikan gitu kan, bahwa antara aborsi dengan adopsi dan aborsi, yang seharusnya kepemimpinan yang diteladani Yesus itu adalah kepemimpinan seorang hamba kan, melayani, kepemimpinan yang melayani gitu kan. Tapi justru itu sekarang lebih banyak dipakai oleh lembaga sekuler. Kayak gereja tuh lebih banyak fokus ke pembangunan. Gereja tuh terlalu banyak fokus di pembangunan, bukan pemberdayaan. Oke Kak, jadi dari buku yang beta baca, buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus, ditulis oleh Senjaya. Itu besu baca bab 1 dan bab 2. Bab yang pertama tuh tentang krisis kepemimpinan global. Jadi dari sejarah keseluruhan itu bab yang besu baca tuh be dapat dua hal penting yang be pahami dari ini bab. Yang pertama tuh krisis kepemimpinan global tuh terjadi karena ketong sonde punya orientasi pelayanannya ketong itu sonde ketong melayani sebagai pemimpin, orientasinya katong bukan kepada sesama tapi pada katong pun diri sendiri, sama kayak yang Kak Gospel sharing minggu lalu tuh. Memang itu juga dapat di bagian yang ini. Jadi kayak ketika katong menjadi pemimpin, katong memimpin melayani dengan orientasi bukan kepada katong pun sesama tapi pada katong pun diri sendiri. Di situ ada beberapa kalimat yang besuka. Yang pertama dia bilang, kepemimpinan tidak identik dengan posisi, kepemimpinan adalah sebuah fungsi. Jadi ketika katong menjalankan pelayanan sebagai pemimpin ini bukan dalam artian pemimpin yang besar dalam satu institusi yang besar, tapi ketika katong melayani katong punya adik-adik KTB atau pokoknya siapa saya yang dipercayakan untuk katong melayani dia, di situ katong memimpin dia. Jadi katong saat katong melayani, katong sonde boleh memposisikan diri katong sebagai pemimpin, tapi katong harus fokus kepada fungsinya katong dalam itu posisi begitu. Jadi jangan fokus pada posisinya katong, tapi fokusnya ke dalam posisinya beta seperti ini nih, bepu fungsi ini untuk apa yang harus bekerjakan gitu. Kemudian yang berikut tuh dia bilang, ketika pejabat pemerintah di berbagai tingkat haus kuasa dan terus ingin berkuasa, maka orientasi melayani rakyat semakin sirna, sementara ambisi untuk berkuasa semakin mengental. Jadi ketika orientasinya katong bukan kepada melayani sesama, berarti nanti katong akan fokus pada katong punya keuntungan diri sendiri begitu. Terus dia kutip kata-kata dari Robert Greenleaf, kualitas kepemimpinan sebuah bangsa dapat diukur dari kondisi masyarakat yang berada di lapisan paling bawah yang marginal dan minoritas. Apakah mereka semakin diberdayakan sehingga lebih sejahtera dan mandiri, atau malah sebaliknya. Jadi kadang ketong hanya mau perhatikan orang-orang yang memang ketong bilang bahwa ketong punya orientasi nih pada melayani sesama, tapi tanpa ketong sadari mungkin kadang ketong ketong hanya perhatikan orang-orang yang menonjol begitu, sedangkan orang-orang yang ketong anggap dia biasa-biasa ketong mau perhatikan. Jadi perannya ketong buah yang ketong bagikan ke orang lain tuh sonde menyeluruh, tapi hanya di orang-orang tertentu kita berada dalam krisis kepemimpinan karena kita telah kehilangan kapasitas institusional dan interpersonal itu yang mampu mentransformasi individu secara utuh untuk mencapai efektivitas hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi krisis kepemimpinan global itu terjadi karena kelompok di mana ketong berada tuh sonde mampu mentransformasikan karakter seorang pemimpin seperti Kristus begitu. Jadi krisis kepemimpinan global itu terjadi karena kayak misalkan orang-orang dalam satu kelompok, dia dalam itu kelompok tuh dia punya orang-orang yang kayak jadi mentor begitu. Kayak contoh di ketong PKTB itu mampu mentransformasi visi Allah begitu, sonde mampu
pokoknya mentransformasi dan memotivasi dia untuk menjadi pemimpin yang berkarakter seperti Kristus. Itu yang beta pahami dari situ sih. Kemudian hal penting kedua yang beta pahami itu karena katong sonde punya kesadaran dan kepedulian akan ini hal. Jadi kayak katong sonde mau katong sonde sadar dan sonde peduli dengan ini krisis kepemimpinan. Di bagian mana ya dia ada? Oh ya, dia bilang kita harus berani mengakui bahwa kita berada dalam krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan adalah sebuah masalah yang krusial, namun ada masalah yang lebih krusial dan sekaligus urgen, yaitu masalah kepedulian. Gitu, banyak orang yang tidak peduli terhadap fakta bahwa kita tidak memiliki figur dan sistem kepemimpinan yang baik, apalagi kepemimpinan yang biblikal. Terus, tantangan yang terbesar di depan adalah menciptakan kesadaran publik sehingga kebutuhan kepemimpinan dirasakan dan dipahami signifikansinya. Jadi kayak sonde hanya ketong menjadi pemimpin yang melayani dengan berorientasi kepada sesama, tapi ketong harus punya kesadaran bahwa ini nih hal penting untuk ketong perhatikan begitu, sehingga ketong bisa peduli dan dengan kepedulian ketong juga bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang ketong layani bahwa ini krisis kepemimpinan ini merupakan salah satu hal yang perlu untuk ketong perhatikan bersama. Untuk ketong perhatikan dan ketong bagikan kepada orang lain. Jadi kayak secara keseluruhan dari ini bab be baca dan be termotivasi untuk ketika be melayani. Ya, bukan jadi pemimpin. Sonde oh iya betul, jadi ini pemimpin. Kan ya, jadi pemimpin toka tapi kayak maksudnya ketika ketong melayani orang lain tuh jangan jangan fokus di ketong jadi jangan perhatikan ketong pun jabatan ketong posisi sebagai orang yang memimpin. Sonde kali ya. Itu sih Kak. Itu terus termotivasi berarti untuk ditarik kembali dong tadi belanjaannya. Sonde Kak. Terus Kak tergerak itu sonde mulai karena jabatan karena mau melayani. Terus karena be orang yang kadang peduli dan malas tahu be pokoknya harus peduli deh orang lain begitu dengan terus Kak be baca bab kedua tuh dia penjuru memimpin di tengah dua pilihan, adopsi atau aborsi. Itu tuh dia bahas tentang dia membandingkan antara gereja dengan lembaga kayak bisnis begitu tuh, kayak perusahaan-perusahaan bisnis begitu. Jadi kalau ketong gereja tuh dia menganut prinsip dan pola kepemimpinan biblikal atau alkitabiah. Kalau yang bisnis itu sekuler itu. Terus di situ dia bahas ada 4 poin yang paling kontras yang kayak menunjukkan kalau lembaga sekuler tuh ketong anggap pokoknya dia tuh sekuler, tapi tanpa dia sadar itu dia mengadopsi prinsip-prinsip biblikal, sedangkan gereja sendiri yang ini lembaga yang biblikal dia malah mengaborsi itu tuh dia bahas ada 4 poin yang paling kontras. Dia bilang ada banyak poin, tapi yang paling kontras tuh ada 4. Yang pertama visi, yang kedua tuh akuntabilitas dan pemberdayaan dengan kepemimpinan yang melayani. Yang visi itu dia bilang dia pernah melakukan survei informal terhadap tentang visi gereja terhadap para anggota sebuah milis diskusi Kristen yang terdiri dari berbagai macam gereja dan denominasi. Dari itu hasil survei itu dia menemukan bahwa sebagian besar orang tuh sonde tahu dong visi gereja apa begitu, dan tidak sedikit yang kayak dong ragu kalau dong gereja tuh punya visi kok sonde gitu. Jadi kayak dong mau jawab dong gereja punya visi. Gereja Anda? Tidak. Karena memang tidak ada. Tidak membacanya. Oke. Begitu mungkin ada tapi dong sonde mensosialisasikan Termasuk itu. Anda? Wah, itu pasti. Begitu Kak. Jadi kayak
Dia pun gereja son ada. Aduh, Karena bilang bukan pemekaran tapi pemecahan. kan jadi kayak kalau gereja yang tanpa visi itu dia diibaratkan kayak di sini saya saja mengibaratkan kayak dia pun tanaman di kebun yang memang bertumbuh secara organis ini, namun dia pun pertumbuhan tuh liar karena dia sudah tahu bagaimana memelihara dan memangkasnya dengan baik. Jadi karena kayak dong memang bertumbuh tapi ya son tahu dia pun tujuan apa karena son ada visi begitu. Harga biru. Harga biru. Marung nggak di depan juga asal tumbuh kali ya. Karena dia tidak ada visi. Visi. Begitu Kak. Oke, yang kedua. Tuh, yang kedua tuh akuntabilitas itu kan berbicara tentang apa ya? Tanggung jawab kayak bagaimana katong apa ya mau dikritik oleh orang lain, mau menerima apa kritikan masukan dari orang lain. Dia membandingkan kayak kalau di gereja sendiri ini apa ya Susah. bukan kayak muncul masalah yang pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik. Di situ yang dia bahas tuh pelecehan seksual yang dilakukan oleh ini para tokoh agama. Iya begitu Kak. Jadi kayak son mau menyalahgunakan dia punya kekuasaan begitu, menyalahgunakan dia punya kekuasaan, dia membandingkan dengan kayak lembaga-lembaga sekuler yang kayak GE itu dia memulai sebuah ritual General Electric. Elektrika dia. Itu tuh dong secara rutin mengadakan semacam town hall meeting di mana para karyawan didaulat untuk memberikan masukan negatif dan positif tentang manajer mereka gitu. Ada manajer di sini silakan. Kalau Kak Ampi gitu. Terus yang pemberdayaan tuh itu tuh di sini dia bahas kalau kayak gereja tuh lebih banyak fokus ke pembangunan. Gereja tuh terlalu banyak fokus di pembangunan bukan pemberdayaan. Dia bilang ini apa? Harlianto tuh mengungkapkan bahwa kita telah memiliki banyak penyembah dan pendoa Kristen. Maksudnya kita terlalu banyak di pembangunan, hanya berdoa, penyembahan gitu tiap hari Minggu tuh dengar firman, tapi kayak yang untuk kayak kegiatan-kegiatan yang memberdayakan tuh sudah ada begitu. Sedangkan di lembaga-lembaga sekuler tuh dong melakukan itu. Terus yang terakhir tuh kepemimpinan yang melayani itu dia menekankan kalau kayak untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani itu ketong harus belajar untuk percaya dengan orang lain gitu. Gitu sih Kak. Mungkin itu sih yang Be bisa bagikan dari ini 2 bab yang bisa baca. Semoga memberkati. Amin. Kak. Thank you. Kalau ini ketong menarik tema kepemimpinan karena ketong di Perkantas kan lembaga kader pemimpin tuh Kak. Nah kayak apa tentang urgensi kepemimpinan, tentang pentingnya kurangnya pemimpinan, krisis Kepemimpinan. banyak pemimpin tapi dia punya Yang berkualitas, yang punya accountable, yang visi, malah tidak ini ya, maksudnya tidak nampak dan kurang menonjol gitu kan. Banyak orang bisa memimpin tetapi belum tentu bisa memimpin dengan baik. pemimpin dan kepemimpinan itu beda. Iya. Tadi gue punya sampai salah tuh Kak. Kepemimpinan itu kan menggerakkan toh, pemimpin orangnya toh. Kepemimpinan dia yang dia kerjakan. Bagaimana dia cara memimpin? Memimpin. Apa nih? Yang kelas kepemimpinan. Iya, CLS. Pemimpin ini NTT ini. Tapi kan ada pakarnya, ada jurusan CLS training. Menurut Kak Ampi sendiri gimana? Pemimpin dan kepemimpinan. Itu Pemimpin kan kayak yang tadi toh. Orangnya. Tadi kayak orangnya. Kepemimpinan itu artinya Gaya. secara ininya itu apa namanya efek dia terhadap orang-orang di Di sekitarnya. sekitarnya. Itu. Oh, pengaruhnya. Pengaruhnya ya kepemimpinan. Bisa jadi pengaruh baik atau pengaruh buruk gitu ya. Ngeri itu. Berarti seperti pemimpin-pemimpin besar dunia. ya, pemimpin akan selalu ada dengan berbagai gaya kepemimpinan. Ya. Jadi sebenarnya kayak kalau bilang kayak Perkantas sendiri mau bikin pemimpin, sebenarnya suatu Mencetak. saat ketok akan jadi pemimpin.
tapi karena dia punya kepemimpinan itu kok yang perlu dibentuk gitu. Sebenarnya bukan suatu saat. Sekarang lagi Sekarang, makanya student bukan lagi nanti ya. kepemimpinan, iya, posisi sekarang. Student today bukan leader tomorrow tapi Iya. leader today. Iya. Kita sedang memimpin, menyiapkan yang generasi sekarang untuk menjadi pemimpin juga sekarang. Mulai dari memimpin diri sendiri kan. Karena tidak kita tidak kayak tadi memang dia bicara itu kan, kepemimpinan berkaitan dengan jabatan. Nah, seringkali kita terjebak ketika Ya, bilang betul. kepemimpinan itu pasti jabatan. Padahal ketika kita bicara tentang pemimpin itu bagaimana kepemimpinan itu dimulai dengan diri kita, memimpin diri sendiri. Iya kan? Betul. Makanya seringkali orang bilang memimpin orang itu gampang, tetapi memimpin diri sendiri yang paling sulit. Iya, betul. Itu yang seringkali terjadi. Nah, bagusnya Senjaya di sini dia mengangkat tentang kepemimpinan, ya seperti tadi Nanti sudah sampaikan gitu kan, bahwa antara aborsi dengan adopsi dan aborsi, yang seharusnya kepemimpinan yang diteladani Yesus itu adalah kepemimpinan seorang hamba kan, hati hamba atau itu kepemimpinan hamba melayani, kepemimpinan yang melayani gitu kan, yang diangkat gitu kan. Tapi justru itu sekarang lebih banyak dipakai oleh dipakai oleh lembaga sekuler. Sedangkan lembaga sekuler yang lebih banyak memakai. Terus ketika kita bicara visi kan harusnya itu sudah memang dari Alkitab sendiri kan, ketika bicara tentang kerajaan Allah itu kan visi sebenarnya. Tapi di dalam gereja sendiri seperti tadi itu juga jangankan pemimpin gereja deh. Kenapa kita bergereja di tempat itu kan paling tidak kita tahu visinya kan. Tapi sebagai warga jemaat pun juga atau pelayan di gereja itu pun juga tidak mengerti visi daripada gereja itu sendiri. Nah, itu jadi menarik tadi ya, karena realitanya memang gitu ya. Pak Son bilang ada 4 hal tadi berkaitan dengan visi, akuntabilitas, terus apalagi tadi pemberdayaan dan juga kepemimpinan. Justru hal-hal ini sangat kuat di sekuler. Sedangkan kita di gereja yang harusnya ini semua ada di dalam Alkitab yang tadi dari Biblika, ini diaborsi. Tapi diadopsi oleh orang-orang yang tidak memegang Alkitab. demi kepentingan uang. Kepentingan itu sendiri. Keuntungan. Ada kepentingan pribadi lah, bukan kepentingan bersama. Kopi tadi. Nah, nanti baru kita dengar lagi Berikut. Thank you, Nanti.